Halo, aku Harry. Siapa nih yang sudah beli coklat untuk pasangannya? Februari seringkali disebut sebagai bulannya cinta. Tapi ironisnya justru di bulan ini kita sering dengar kisah putus, konflik, bahkan perceraian. Mungkin masalahnya bukan karena kita yang kurang cinta, tetapi karena kita tidak sungguh-sungguh memahami bagaimana cinta bekerja. Seorang psikolog yang bernama Robert Sternberg menjelaskan cinta dengan segitiga, yakni triangle of love. Menurutnya, kalau satu sisi rapuh, seluruh bangunan cinta ikut goyah. Dan 3 komponen yang membentuk sisi segitiga ini, yakni yang pertama adalah intimacy, kedekatan emosional. Ini bukan soal fisik, tapi soal kedekatan hati. Bisa jujur tanpa takut untuk ditinggalkan, bisa terbuka tanpa merasa dihakimi, bisa dikenal apa adanya. Banyak orang dekat secara fisik, tapi jauh secara emosional. Dan komponen yang kedua yakni passion, gairah dan ketertarikan. Inilah yang seringkali disebut sebagai cinta oleh sebagian besar orang. Rasa deg-degannya, rasa rindunya, chemistry-nya. Passion itu memang indah, tetapi sangat tidak stabil. Dia bisa menyala dan dia bisa padam. Kalau cinta hanya berdiri di atas passion, saat api mengecil, relasi ikut meredup. Komponen yang ketiga yakni komitmen, keputusan untuk bertahan. Ini bagian yang paling dewasa dari cinta. Komitmen bukan cuma sekedar perasaan, melainkan keputusan. Keputusan untuk memilih tetap setia, memilih untuk tetap bertahan, memilih untuk tetap bertumbuh bersama meski keadaan menjadi begitu sulit. Menurut Sternberg, cinta yang utuh baru hadir ketika intimacy, passion, dan komitmen berjalan bersama-sama. Namun, kita perlu memahami bahwa kita adalah pribadi yang rapuh yang telah jatuh ke dalam dosa. Semua sisi segitiga ini bertumpu pada manusia. Manusia yang bisa lelah, yang bisa terluka, dan penuh dengan keterbatasan. Karena itu, Alkitab mengajak kita untuk melihat cinta dari sudut yang lebih dalam. Ada satu ayat yang sering kali dibaca di pernikahan, tetapi jarang benar-benar direnungkan. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Tali yang 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ayat ini sering terdengar indah, begitu romantis. Tapi hari ini mari kita memikirkannya pelan-pelan. Bayangkan, ada 3 tali. Tali pertama adalah dirimu. Dengan semua luka yang belum sembuh, masa lalu, dan juga harapan yang tinggi di dalam pernikahan ataupun sebuah relasi, serta ketakutan yang sering kali kamu sembunyikan. Tali kedua adalah pasanganmu. Dengan ceritanya sendiri, dengan lukanya sendiri, dengan latar belakang masa lalunya sendiri. Dan cara mencintainya tidak selalu sama dengan cara yang kita harapkan. Dan tali ketiga adalah Tuhan. Kalau hanya 2 tali, ketika ditarik dengan kuat, cepat atau lambat, tali tersebut akan putus. Karena kekuatan manusia punya batasannya. Namun, ketika tali ketiga masuk, yakni Tuhan, dan ketiganya dikepang bersama-sama, pasangan tersebut dipilih, diproses, dan ditata dengan kekuatan yang makin kuat karena hadirnya Tuhan. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita akan dimampukan untuk mendekat satu dengan yang lain dan mencintai di dalam kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita dan saling mengisi di dalam kelebihan yang Tuhan percayakan buat diri kita. Sadar tidak sadar, banyak sekali relasi berhenti di satu fase, yakni jatuh cinta. Jatuh cinta itu mudah. Ia bisa terjadi tanpa usaha. Pandangan pertama begitu menggoda dan kita bisa jatuh ke dalam cinta. Tapi membangun cinta adalah sebuah keputusan. Membangun cinta berarti belajar hadir saat kita ingin pergi. Belajar mendengar saat kita ingin membela diri kita. Belajar bertumbuh saat kita ingin menyerah. Dan belajar berserah kepada Tuhan yang menguatkan setiap relasi yang mungkin saat ini berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita ingin cinta yang kuat, namun tanpa ingin masuk ke dalam proses untuk membangunnya. Membangun cinta tidak mulai dari siapa yang benar, tetapi dari siapa yang berani jujur tentang lukanya. Dan disinilah tali ketiga bekerja. Saat kamu dan pasanganmu berhenti saling menyerang satu dengan yang lain dan mulai saling membuka hati di hadapan Tuhan. Kepangan itu mulai terbentuk dan dirapikan. Pelan-pelan, tidak instan, tapi nyata Tuhan bekerja.
Kita perlu jujur pada diri kita sendiri. Kita sering sekali berharap pasangan kita mengisi semua kebutuhan kita, mencapai standar yang kita inginkan, dan menjawab setiap harapan yang kita bebankan kepada pasangan kita. Kita ingin pasangan kita bisa menyembuhkan semua luka kita, mengerti semua keheningan kita, ataupun gejolak di dalam jiwa kita. Padahal, tidak ada manusia yang diciptakan untuk menjadi Tuhan bagi manusia yang lain. Banyak cinta runtuh bukan karena kurang terasa, tetapi karena beban yang salah tempat. Tali ketiga bukan hiasan rohani saja, ia adalah penyangga buat relasi kita. Hari ini mungkin relasimu tidak sedang baik-baik saja. Satu di antara kamu mungkin sedang lelah. Mungkin salah satu talinya mulai aus. Mungkin kepangannya juga mulai longgar. Atau bahkan mulai kacau. Ini tanda bahwa relasi ini perlu dikepang ulang. Karena cinta sejati tidak berhenti di jatuh cinta, tetapi membangun cinta, merawat cinta, dan menjaganya bersama-sama. Hadirkan Tuhan supaya cinta ini dapat menjadi kuat dan rekat satu dengan yang lain dalam kepangan yang makin hari makin kuat. Karena cinta sejati tidak berhenti hanya sekedar jatuh cinta, tetapi bersama-sama membangun cinta, merawat dan menjaganya bersama dengan Tuhan. Kalau kamu mau satu langkah lebih baik setiap waktu, follow akun ini untuk pulih bersama-sama dan bagikan konten ini jikalau kamu peduli dengan orang lain. Komen agar kita bertumbuh bersama, tinggalkan topik yang ingin kamu bahas, dan sampai jumpa di konten berikutnya.